eh, Senin ke depan saya akan mengisi mata kuliah untuk room division. Kelas saya modelnya online karena saya sehari-hari sebagai GM di grup Marriott Internasional ya. Jadi kebetulan saya GM di Four Point by Sheraton Makassar. Jadi saya di Jakarta, jadi akan selalu online modelnya ya. Jadi room division ini salah satu departemen yang ada di dalam hotel ya, di mana departemen ini secara umum membawahi dari front office, housekeeping. Kalau di hotel yang lebih besar biasanya membawahi juga LP atau security ya. Kalau hotel yang lebih besar ada juga di bawah Director of Operation membawahi juga engineering. Nah, kita membahasnya sekarang konteksnya pada front office dan housekeeping. Jadi nanti 6 sesi kita akan membahas tentang front office, sisanya mungkin tentang housekeeping dan tambahannya tentang security dan tentang engineering management ya. Di sini kuliahnya theoretical, bersifat teori semua, karena memang penyampaiannya menggunakan metode online. Jangan lupa untuk subscribe materinya di YouTube ya, karena semua materi saya ada 300 video semuanya di YouTube. Mata kuliahnya mulai dari revenue management, ada room division, dan yang lain-lain ya. Jadi secara umum hotel itu di lead atau dipimpin oleh general manager, di mana general manager dibantu untuk departemen rooms. Kalau hotelnya besar biasanya ada director of rooms ya, bintang 5, bintang 4 yang kamarnya jumlahnya besar kayak saya di Four Point Makassar ini, jumlah kamarnya 343. Saya dibantu oleh Director of Rooms. Director of Roomnya membawahi front office dan housekeeping, juga security ya. Nah kerjanya kalau untuk di sisi front office apa aja sih untuk Director of Room? Yang memastikan proses penerimaan tamu, kenyamanan tamu terutama di kamar menjadi satu yang utama ya. Jadi dipastikan yang pertama gimana caranya sekarang kita menggunakan teknologi ya. Jadi tamu yang terutama di Marriott ya. Di Marriott itu kita ada beberapa member dari Marriott yang disebut Marriott Bonvoy itu kita, suara saya jelas nggak ya? Oh, ininya nggak nyala ya. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas kok, Pak. Misalnya Marriott Bonvoy ini Anda misalnya jadi member dari Marriott Bonvoy ya. Waktu check-in atau reserve itu cukup menggunakan dari mobile ya. Dari mobile kita nanti ada namanya sistem namanya GXP atau Guest Experience ya. Jadi tamu akan berkomunikasi menggunakan teknologi itu ya, Guest Experience GXP. Jadi tamu mau check-in atau mau early check-in, biasanya kita memberikan semacam benefit ya, terutama bagi member yang platinum, titanium gitu ya, kalau dia mau early check-in, kita harus memastikan kamarnya selalu ready. Makanya nanti kerjanya salah satu director of room itu memastikan beberapa kamar yang namanya kamarnya harus selalu available buat para member yang kelasnya tadi ya saya sampaikan untuk titanium atau platinum. Jadi kita memastikan kamarnya selalu ada. Gimana caranya? Ya, caranya kita selalu menyiapkan minimal 5% kamar untuk last minute, misalnya ada booking dari VIP atau Marriott Bonvoy member yang kelasnya titanium dan platinum ya. Nah, teknologi ini sekarang sangat dipakai karena mengingat juga nanti kan ke depan banyaknya Gen Z ini ya, atau Gen Alpha, di mana mereka lebih ke IT minded gitu ya. Jadi mungkin interaktif dengan
pegawai hotel tidak seintens sekarang gitu ya. Jadi dengan menggunakan metode yang tadi saya bilang aplikasi guest experience ini, kami di hotel dituntut untuk memberikan servis seperti kalau kamu order Gojek gitu ya. Dari mulai order sampai dengan barang itu dikirim berapa lama gitu. Nah itu sama. Jadi kamu kalau jadi member Marriott Bonvoy, kamu misalnya minta tambahan minibar, atau minta tambahan sleeper gitu. Kamu tinggal ketik di mana? Di GXP itu. GXP itu akan langsung tersambung dengan sistem hotel. Akan dibaca pertama, tergantung dari departemennya. Kalau misalnya sleeper, dia lari ke housekeeping. Atau bisa juga semua dilarikan ke front office baru larikan ke housekeeping dan sebagainya. Nah, nanti dihitung berapa lama permintaan itu bisa dilayanin gitu ya. Biasanya kita ngasih waktunya 2 menit sampai 5 menit untuk menjawab permintaan tamu. Oke, misalnya Tuan A, kami akan kirimkan segera slipernya gitu ya. Nah, nanti jika tidak 2 menit, dalam 2 menit tidak terrespon, tidak terjawab ya, itu akan escalate naik ke front office manager bisa nggak follow up juga naik ke GM dan sebagainya ya. Nah, eskalasi ini adalah untuk menghitung atau kan kesigapan para tamu ya. Nah, di sistem guest experience ini kan bisa menggunakan bot atau mesin ya. Jadi untuk menjawabnya kita menggunakan AI juga. Misalnya kan kita bisa jawabnya, oke Pak, baik kami siapkan sleeper, itu bahasanya standar gitu ya. Nah, nanti itu ada pilihan-pilihan bahasa yang sudah disiapkan oleh mesin. Kamu tinggal pick up, nanti akan dikatakan, baik, terima kasih Tuan A, kami akan menyiapkan sleepernya dalam waktu berapa menit. Nah, nanti kerjanya seorang front office, kalau di grup kami di Marriott itu kita harus ada istilah namanya learning, empathy. Nah, yang slide terakhirnya N itu namanya notify. Terus pastikan notify bahwa permintaan tamu itu sudah dipenuhi ya. Jadi setiap komplain, setiap apa itu harus di closing, harus di notify apakah sudah permintaannya atau komplainnya sudah terhandle dengan baik atau perlu hal yang lain, bantuan yang lain sebagainya ya. Nah, bantuan teknologi ini sangat membantu sekali untuk beberapa brand itu. Sekarang sudah melakukan seperti itu. Cuman beberapa hotel lokal masih menggunakan sistem manual, di mana sistem manual itu pasti ada kekurangannya ya. Jadi tamu akan lama terpenuhi permintaannya dan tidak terrecord sudah terpenuh, sudah terdeliver belum permintaannya gitu ya. Khawatirnya belum terdeliver dan tidak ada yang manajemen atau tim yang aware bahwa permintaan tamunya belum dipenuhi gitu ya. Sampai sini ada yang mau nanya untuk tentang guest experience, nanti akan saya sampaikan metodenya atau tampilan seperti apa ya. Sekarang teorinya dulu ya. Kalau nggak ada yang ditanya, kita lanjut. Jadi banyak komplain atau kejadian-kejadian tamu itu memang berpusat di front office ya. Jadi front office itu sebagai pusat informasi. Jadi tamu biasanya zaman dulu yang modelnya konvensional, tamu minta sesuatu, telepon ke front office. Tapi sekarang kan udah beberapa hotel menggunakan yang tadi guest experience. Jadi tidak menggunakan bahasa, tapi menggunakan sistem pakai apa sih namanya, pakai handphonenya masing-masing. Nah ini juga berguna bagi bangsa-bangsa seperti kayak orang Jepang, orang China, di mana mereka bahasa Inggrisnya agak kurang gitu. Jadi dia mencukup dengan menggunakan bahasa Jepang atau bahasa China, sistem akan mengkonvert dalam bahasa Inggris sehingga komunikasinya tidak terjadi miskomunikasi ya. Bisa dibayangin orang Jepang mungkin bahasa Inggrisnya nggak jelas atau orang kita juga nggak jelas menyebutkan sesuatu akhirnya tidak sampai message-nya Nabi. Bedanya kalau dengan menggunakan guest experience mobile ini, si orang Jepang menulis dengan bahasa yang dia pakai bahasa Jepang. Sistem akan mengkonvert menggunakan bahasa Inggris. Jadi kemungkinan kecil untuk terjadi miscommunication ya. Fungsi dari hotel selain menyediakan akomodasi,
Di dalam hotel itu ada revenue center ya. Salah satu revenue center adalah rooms ya. Nah, nanti di mata kuliah revenue management saya mengajar gimana sih cara meningkatkan revenue, strateginya seperti apa, cara membuat rate, hotel room rate seperti apa. Nah, di hotel juga ada namanya cost center. Cost center itu adalah pusat-pusat biaya atau pusat-pusat expenses ya. Ya kayak departemen-departemen yang nggak ada revenue-nya, kayak engineering itu nggak ada departemen, nggak ada revenue-nya ya. Sales nggak ada revenue-nya, accounting nggak ada revenue-nya, tapi yang ada biaya di sana yang timbul, ada biaya gaji dan lain-lain ya. Terus bagaimana kita memberikan keuntungan profit to the owners. Jadi hotel sebagai institusi bisnis harus memberikan keuntungan ya. Cuman memang beberapa tahun kondisi kemarin COVID, terus sekarang mungkin lagi pengetatan efisiensi dari pemerintahan, jadi bisnis agak slow ya. Nah, tapi gimana caranya dengan bisnis yang agak slow pun, profit tetap deliver gitu ke mana tuh, ke tamu ya. Nah, ini adalah role of GM ya. Jadi saya sebagai general manager, itu ada tugasnya, salah satu sebagai memastikan saya sebagai operation di dalam hotel, memastikan terutama para associate atau staff memberikan service yang terbaik. Oh ya, di kami di Merit itu kita ada namanya guest voice ya. Guest voice itu semacam survei guest comment gitu ya. Dan guest voice itu atau guest survey itu akan dikirim by system. Waktu tamunya check out, misalnya kamu check out gitu ya, flow kamu check out, otomatis di situ kan udah ada email kamu, langsung secara sistem akan dikirim kuesioner ke si kamunya gitu, tamunya tadi tanya flow kamu, jadi kirim ke flow, nanti dikasih waktu dalam 3 hari untuk dijawab. Nanti pertanyaannya bagaimana tingkat kepuasan terhadap hotel, pelayanannya, terus kepuasan terhadap karyawan, kebersihan, terus F&B, makanan, fasilitas lainnya gitu ya. Nah, di grup Marriott ini kita skornya cukup tinggi ya, jadi nilainya 9 dan 10, skor tertinggi. Jadi kalau 9 dan 10 itu ada nilainya, tapi kalau nilai itu malah pengurang. Itu bagusnya untuk supaya kita punya standar selalu terjaga gitu ya. Jadi kita jangan dinabobokan dengan apa sih namanya survei-survei yang dikasihnya bagus-bagus gitu ya. Kadang-kadang itu tidak memotivasi atau membuat perbaikan bagi manajemen hotel gitu. Nah, dengan guest voice atau guest comment yang actual, diharapkan hotel akan selalu melakukan perbaikan. Perbaikannya melalui apa? Pertama dari training ya ke karyawan. Banyak training-training yang kurang mungkin terutama product knowledge. Nah, biasanya waktu yang tepat untuk melakukan interaksi dengan tamu adalah di saat breakfast gitu ya. Pada saat breakfast kita akan mengirimkan tim, kita akan engage dengan tamu, di mana tamu kita tanyakan ada masalah apa dengan kamar, ada masalahkah dengan makanan. Nah, diharapkan sebelum mereka check out mengisi guest comment atau guest voice, istilah di kami, masalah yang ada atau yang timbul bisa kita atasin dulu ya, sehingga waktu questionnaire-nya dikirim, problem itu sudah solving. Jadi harusnya tamunya relatif puas gitu ya, kecuali memang komplainnya cukup besar ya. Nah, kalau komplain yang sangat besar, misalnya skornya di bawah 9, nilainya 5 atau 1 itu escalate ke GM. Nah, GM akan ngecek nanti kenapa ini bisa begini. Saya tanya misalnya masalahnya kamar, misalnya AC-nya. Kita cek ke engineering kenapa AC-nya bocor gitu. Kenapa misalnya plumbingnya atau klosetnya nggak lancar gitu ya. Nanti nanya ke housekeeping dan sebagainya. Nah, hasil dari guest comment, guest review itu tiap hari kita bahas di morning briefing. Dengan harapan masalah ini tidak akan terjadi lagi ya. Kecuali memang kita punya problem yang sama di setiap kamar, misalnya instalasinya bocor gitu. Nah, ini akan terus-menerus kan problem ini. Nah, gimana caranya supaya masalah ini tidak berulang-ulang gitu ya. Nah, makanya digunakan di morning briefing membahas tentang guest comment atau guest
ini ya. Nah, guest comment ini bagi masing-masing hotel nanti di rating. Misalnya hotel saya 4 Point Makassar, se-Indonesia di Marriott Indonesia ada misalnya ada 100 hotel. Saya ranking berapa nih untuk kebersihan? Mungkin ranking 15, ranking 30. Itu tergantung dari penilaian tamu semuanya ya. Biasanya kalau hotel yang produknya bagus, karyawannya terlatih dan segala macam, pasti nilai guest survei-nya bagus gitu ya. Dan itu memang terbukti gitu ya. Nah, biasanya kalau hotel-hotel yang sudah tua, umumnya pasti komplain mungkin tentang produk ya. Mungkin bersih, cleanliness-nya oke, terjaga, tapi karena produknya terlihat sudah jadul gitu ya, jadi komen kan tamu kadang-kadang produknya udah tua. Tapi banyak juga hotel yang sudah tua, tapi dia termaintain cleanliness-nya gitu, jadi sehingga dari skornya mungkin dari produk kualitinya kurang bagus, tapi dari segi cleanliness-nya sangat bagus gitu. Itu jadi maksudnya penilaian juga ya. Selanjutnya GM juga melakukan mengontrol semua operation dipastikan smooth, berjalan dengan baik, dan gimana caranya meningkatkan keuntungan dari hotel gitu ya. Nah, seorang leader dari hospitality atau GM atau HOD, department head gitu ya, bisa sukses dalam manage atau melead tamunya. Yang pertama kita harus punya leadership-nya ya. Kadang ada gaya leadership yang modelnya the angry manager gitu, kerjanya marah-marah gitu. Tapi ada yang kerjanya modelnya disegani dengan tidak usah marah, tapi orang segan gitu untuk berbuat salah gitu, karena lebih direspek gitu orangnya. Terus attention to detail ya, karena kita produk jasa, kadang-kadang kita hal-hal yang kecil itu bisa menjadi komplain. Makanya kebersihan kamar itu menjadi hal yang utama ya. Kadang-kadang nanti ada sedikit misalnya nyamuk gitu, satu nyamuk, tapi bisa komplainnya menjadi mengurangi nilai dari kepuasan tamu menghitung menginap gitu ya. Yang selanjutnya follow through, gimana memfollow up semua permasalahan-permasalahan. Terus juga meningkatkan people skill, karyawan atau staff itu wajib di training ya. Kalau di brand Marriott itu sebulan itu masing-masing staff minimal 6 jam gitu ya. Nanti setiap training hours-nya dihitung. Misalnya kamu flow mulai dari front desk, kamu udah dikasih training apa aja, misalnya basic grooming, terus udah training lagi tentang upselling, terus ada lagi training tentang reservation. Nah, semua data training kamu tuh akan di-compile. Di kita nih namanya di Marriott Global Resources MGS. Jadi nanti semua data itu mulai saya gitu, trainingnya itu semua ada. Dari mulai saya dari supervisor nyampe GM itu trainingnya udah berapa jam, trainingnya apa aja itu ada di situ ya. Terus dibutuhkan juga kesabarannya, patience ya untuk manage. Karena kan kadang-kadang bisnis lagi bagus, rame atau lagi sepi, gimana caranya? Kadang-kadang kita harus membuat gimana caranya harus mengurangi pegawai dulu karena kondisi memang market lagi sepi. Gitu. Nah itu kan dibutuhkan kemampuan komunikasi dengan tim dengan baik. Dan harus bisa mendelegate pekerjaan. Jangan semua kerjaan dipegang oleh GM, pekerjaan sama HOD berarti nggak efektif. Dia bukan sebagai leader yang efektif karena semua pekerjaannya kalau nggak ada GM-nya, kalau nggak ada chef-nya, makanannya nggak enak gitu. Berarti nggak standar delegasinya gitu ya. Biasanya di dalam hotel itu ada namanya ESCOM, Executive Committee. Executive Committee biasa terdiri dari GM dan beberapa director ya, Director HR, Director F&B, Director Room Division, Marketing, Engineering, Accounting ya. Nah, biasanya selain morning briefing kita ada ESCOM meeting. Nah, biasanya kalau ESCOM meeting kita lebih bersifat strategik. Kalau morning briefing saya lebih bersifat operational, terus masalah guest comment, guest complaint, dan sebagainya ya. Kita bedakan jenis meetingnya. Nah, di dalam hotel kebetulan kamar saya ada 343. Saya membawahi beberapa director ya, dari HR, F&B, Room Division, dan sebagainya ya. Nah, masing-masing nanti di bawahnya ini ada
ada SOD-nya lagi, atau ada supervisor dan rank and file ya. Nah, kalau hotelnya cuma kamarnya 100 sih nggak usah pakai director ya, cukup misalnya FOM, housekeeper, dan sebagainya. Karena kamarnya banyak, biasanya levelnya udah director semua ya di bawah GM itu. Seperti saya sampaikan, front office terdiri dari, room division terdiri dari front office, reservation. Nah, reservation di beberapa hotel masih under FO, tapi beberapa hotel kayak kami di Marriott sudah under sales ya, malah beberapa reservation under dari revenue manager gitu ya, bukan di bawah FO. Memang nanti anak FO harus bisa bikin reservation juga yang bersifat FIT ya. Kalau grup semuanya yang megang reservationnya adalah reservation team atau yang di bawah revenue manager atau di bawah dari sales ya. Housekeeping juga di bawah dari room division, concierge, sekarang beberapa hotel kalau bintang 5 pasti ada concierge-nya, guest service atau dulu istilahnya operator ya, sekarang namanya guest service, security, dan beberapa hotel itu di bawah rooms kayak di saya, LP manager atau loss and prevention manager atau security, reporting line-nya ke room division. Nah, selanjutnya biasanya komunikasi itu ada GRO ya, guest relation officer. Ini konteks dalam hotel yang besar ya, dari room division, punya di bawahnya ada FOM, ada security ya, LP, loss and prevention manager. Kalau beberapa hotel nyebutnya security, kalau di kami di Marriott disebutnya loss and prevention. Terus ada executive housekeeper. Nah ini department head yang reportnya ke director of rooms atau room division manager ya. Masing-masing HOD ini membawahi fungsi-fungsi seperti ini ya. Housekeeper, di bawahnya ada asisten, ada floor, supervisor, dan sebagainya ya. Nah ini tugas dari FOM bagaimana memastikan pelayanan ke tamu ya. Kita harus yakin kalau jadi FOM mastiin semua tim kamu front desk-nya ready, on the top condition, pastikan semua front desk membaca logbook ya, kalau zaman dulu pakai logbook ya antar shift, kalau sekarang udah by sistem semua, kamu tinggal baca di remark apa pesannya tamu, apa kondisi dari shift sebelumnya, jadi komunikasi tetap terjalan ya. Dan FOM juga memastikan ada target ya, setiap hari dia harus mengejar berapa banyak room yang ditargetkan ke dia untuk dijual, terutama yang walk-in ya. Gimana caranya yang walk-in tamunya langsung tetap stay, malah kalau bisa di upselling. Nah, beberapa hotel kayak di kami menggunakan standar upselling, ya. Upselling untuk meningkatkan revenue ya. Yang tadinya tamarnya deluxe, kamu sebagai front desk menawarkan dengan ini Bapak dengan tambahan 500.000, Bapak bisa pakai kamar misalnya junior suite, dengan benefitnya minibarnya free bla 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 bla. Nah, upselling ini biasanya kita lombakan antar front desk, siapa yang paling jago jualannya, upsellingnya, dia akan mendapatkan benefit atau award di akhir bulan. Ini basic dari front office ya, memastikan report semalam okupansinya. Terus nah ini yang arrival yang penting. Beberapa hotel terutama kayak di Marriott sekarang kita menyiapkan yang namanya pre-arrival meeting ya. Kita setiap jam 5 kita pre-arrival, kita menyiapkan kedatangan tamu untuk besok hari, misalnya mulai dari nyiapin kuncinya, nyiapin GL-nya, nyiapin juga kepentingan tamu, misalnya remark-nya apa gitu. Jadi waktu tamu check-in itu hanya waktu di bawah 2 menit tamu udah langsung bisa dikasih kuncinya langsung ke kamar, jadi nggak pakai lama ya. Untuk yang pembayarannya juga udah disiapin di bawah di card fare gitu ya. Nah, review atau pre-arrival meeting ini sangat bagus ya, kita tuh mengantisipasi. Jadi kadang-kadang tamu sebelum datang tuh kita udah kasih welcoming letter atau pre-arrival email, Pak. Misalnya Pak Zul, menurut catatan kami, Bapak akan stay di hotel kami pada esok hari tanggal 11 Maret
bersama ini kami sampaikan kondisi hotel saat ini begini, di Jakarta cuacanya begini. Nah itu tamu itu sangat senang ya, mulai sebelum check-in sudah mulai di engage atau disapa ya. Nah harapannya tamu akan loyal dan akan memberikan kesan positif dan memberikan guest comment atau guest review yang bagus ya. Evo juga kadang-kadang terjadi perubahan schedule ya, misalnya ada yang sakit tiba-tiba kamu harus sebagai Evo yang mengatur gimana schedule-nya supaya setiap shift tidak staffnya cukup gitu ya, jangan sampai nanti ada satu orang cuman staffnya front desk-nya sedangkan tamu pas check-in time banyak, akhirnya komplain tamu ya. Terus pastiin market mix-nya ya. Jadi biasanya kita kalau dengan pre-arrival ketahuan nih, misalnya ada group meeting nih. Kalau group meeting datang, misalnya dipisahin nggak di counter check-in, tapi di lounge gitu ya. Sehingga kuncinya udah disiapin segala macam. Jadi tamu grup masuk itu nggak butuh waktu lama, udah disiapin kelengkapannya, jadi tinggal masuk. Juga membantu juga nanti tim concierge bellboy ya untuk luggage-nya, untuk tag-nya supaya langsung bisa di-deliver ke kamar masing-masing ya. Nah, gimana cara menjual kamar, memastikan kamar bisa terjual dan tidak ada overbooking dan sebagainya ya. Nah, biasanya dari reservation kita sudah dibuat, nanti tamu akan datang, tadi makanya pre-arrival meeting, tamunya stay, nanti sistem akan mengecas, nanti net audit atau net reception akan ngecek apakah sudah sesuai dari segmentasinya, harga jualnya, demografinya kalau orang asing dan sebagainya ya. Sehingga waktu tamu check out tidak ada komplain atau datanya ke record semua. Data ini dibutuhkan nanti waktu kamu jadi revenue manager ya, kita masalah revenue management untuk segmentasi pasar, harga, room rate itu akan kalau memang tercatat dengan rapi ke sistem, itu kan memudahkan kita buat analisa ke depannya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak sebelum saya lanjut? Sri Sakti, yang tanya. Ada pertanyaan nggak? Belum, Pak. Oke, selanjutnya. Ya, oke. Ini adalah tugas dari GSE front desk ya. Biasanya kita ada shift-shiftan mulai dari shift 1, mulai jam 7 pagi sampai jam 3, shift 2 jam 3 sampai jam 11, dan shift malam ya jam 11 ke pagi. Biasanya peraturan di Snaker hanya pekerja lelaki yang boleh kerja di jam 11 ke atas ya, yang night shift ya. Yang wanita sampai jam 11 ya. Nah, tapi ini kalau di luar negeri, kalau kamu di Maldives itu ada juga karyawan female yang bekerja ya, di Indonesia tidak diperbolehkan ya. Kalau misalnya pabrik memperkerjakan wanita di malam hari, ada namanya kita harus bikin surat, ibaratnya pengecualian ya, minta pengecualian waktu jam kerja ke Disnaker ya. Tapi kebanyakan kalau di hotel, kita jam 11 malam ke atas itu adalah buat male staff ya. Ya, GSM masihkan, terutama yang pagi masih tamu-tamu yang mau check out. Jadi waktu malam hari, anak shift malam udah nyiapin tuh bil-bil yang udah tamu mau check out-nya. Jadi waktu tamu check out itu tinggal, apalagi kalau menggunakan mobile, jadi tinggal info aja saya mau check out. Kadang-kadang menggunakan kartu kredit yang ada di sistem. Jadi nggak pernah kontak ke front desk gitu, dia langsung check out aja gitu ya. Kalau perubahan kamar, ada room changes atau room charge, biasa kerjasama juga dengan housekeeping memastikan setiap hari mana kamar yang tamunya. Kadang-kadang kamarnya masih di sistem ngakunya masih in-house, ternyata tamunya udah check out. Nah, makanya nanti ada discrepancy report. Discrepancy report itu antara data housekeeping sama data front office di compare ya, dibandingkan ya. Misalnya menurut sistem front office, tamunya masih in-house, tapi setelah dicek sama housekeeping, tamunya slip out atau sudah check out gitu kan. Nah, itu kan harus dicek gitu, jangan sampai nanti tamunya di running, bill-nya, sistemnya
Tapi ternyata tamunya udah check out, ya. Oke, kuliah pertama sampai sini dulu. Nanti kita lanjut Senin depan. Untuk ketua kelasnya siapa? Flo ya? Iya, Pak. Flo nanti yang nggak masuk, tolong di WA ke saya ya. Walaupun di sini nanti ada recordnya sih secara sistem, nanti ketahuan siapa yang udah login, mana yang nggak, tapi buat tambahan ini. Nanti sesudah ini videonya akan saya share. Apa namanya, kalau misalnya mau belajarin lagi dari videonya bisa. Jangan lupa subscribe ya, karena banyak mata kuliah di YouTube saya mungkin untuk dipelajarin di sesi yang lain, mungkin untuk revenue management dan sebagainya. Oke, kalau nggak ada lagi, saya akhiri. Terima kasih. Ketemu lagi hari Rabu ya, hari Rabu mata kuliah pengelolaan jasa akomodasi ya. Iya, Pak. Oke, thank you. Kasih, Baik, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Thank you, Pak.